Sob, pagi ini nih gue mau ngomongin gimana cara ngatasin anxiety atau panik. Panik lah ya, kepanikan. Ini kemarin di Instagram kan gue bikin kayak lo mau gue bahas apa di apakah konten apa atau episode apa yang pengen gue bahas ke depannya. Dan salah satu teman gue bilang gimana caranya ngatasin anxiety. Nah, nggak semuanya ya. Sekali lagi, nggak semua orang punya yang namanya anxiety attack atau kepanikan yang tiba-tiba datang gitu loh. Cuman kepanikan ini tuh sebenarnya apa ya? Ya datangnya tiba-tiba dan terkadang lo nggak tahu apa yang nge-trigger atau memuncul kenapa nih tiba-tiba gue panik. Nah, di sini gue lebih ngomong ke arah gue juga pernah yang namanya mengalami anxiety, cuman nggak parah gitu loh. Ada orang di luar sana yang benar-benar panik, itu benar-benar kepanikan yang dia nggak tahu mesti ngapain. Nah, semoga ini agak membantu gitu ya. Gue bukan expert di dunia psikologi, gue bukan S3 psikologi atau semacamnya. Cuman ini apa yang berguna buat gue mungkin akan berguna buat orang lain. Cuman yang harus kita pastikan itu adalah beda orang itu beda cara. Ya. Kalau ini berguna buat gue belum tentu berguna buat orang lain. Kalau itu berguna buat lo belum tentu itu berguna buat orang lain. Karena itu bisa berbeda-beda. Dan gue bisa membagikan beberapa kepanikan itu dari yang kayak yang kacau parah atau yang biasa aja gitu, yang mild lah aja, yang santai aja gitu loh, yang nggak terlalu panik. Nah, menurut gue kalau lu udah panik total, yang extreme anxiety, extreme kepanikan itu, nomor satu yang waktu itu gue lakukan itu adalah gue menghitung mundur. Biasanya kalau lo lihat di katakanlah lo nge-search gimana caranya di Google gitu ya, gimana caranya mengatur yang namanya kepanikan, itu lo hitung dari 1 sampai 10. Kalau gue itu dari 10 sampai 1. Karena menurut gue kayak lebih tenang aja menghitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jadi kayak gue nge-hack pikiran gue katakanlah gitu ya. Gue mengkondisikan pikiran gue karena gue lagi ngitung mundur. Itu gue jadi lebih tenang gitu loh. Gue kayak 10, 9. Cuman ini gue barengin dengan nafas yang sangat dalam. Gue tarik nafas gue sampai gue gak bisa narik lagi, dan gue buang nafas gue sampai gue gak bisa buang lagi. Dan itu pelannya luar biasa. Biasa sekali narik, contoh ya, gue ngitung ngebuangnya itu 10 sampai 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, itu terus sampai 1. Cuman pelan. Nah, di sini yang namanya lo benar-benar lo kepanikan itu adalah lo biasanya sampai detak jantung lo nggak jelas gitu ya, udah lo ngeliat kiri kanan atas bawah, tangan lo pegang nggak tahu random ngapain, nggak jelas, nggak bisa lo kontrol, dan bisa keringetan kadang-kadang gitu loh, dan lo megang kepala, garuk-garuk kepala, gue nggak tahu gimana caranya. Dan itu lo harus tahu yang harus lo lakukan. Sangat bahaya kalau lo mendapatkan kepanikan dan lo nggak tahu apa yang harus lo lakukan. Gimana cara lo tahu yang lakukan gitu loh. Dan ini perlu latihan menurut gue. Ini adalah sesuatu hal yang mungkin awal-awal itu lo akan panik luar biasa dan lo nggak ngerti harus ngapain gitu loh. Apalagi misalkan kalau di Indonesia itu bukan tipe yang dikit-dikit ke psikolog, dikit-dikit ke psikolog. Kalau di Amerika misalkan gitu ya, di Eropa mungkin mereka bisa jadi psikolog tuh kayak sebuah kebutuhan banget buat orang-orang sana, karena ternyata banyak banget orang-orang stres dan ya anxiety attack-nya banyak banget lah yang menyerang orang-orang.
Cuman di sini tuh nggak gimana ya, bukan yang kayak ada satu rumah, maksud gue yang kayak psikolog ini, kalau Anda stres silahkan masuk, itu nggak, jarang gitu loh, walaupun ada ya. Nah, itu tadi menurut gue cara gue untuk mengatasi yang namanya extreme anxiety attack. Ya, maksud gue kepanikan yang sangat luar biasa. Karena begitu lo luar biasa tadi, itu lo benar-benar harus menenangkan diri lo. Gimana cara menenangkan diri lo? Tarik nafas paling dalam, buang nafas paling dalam dengan metode hitung mundur dari 10 sampai 1. Gitu. Lakukan itu 5-10 kali. Kalau masih belum tenang 20 kali, silahkan. Cuman biasa 10 kali, ngitung 10 sampai 1, 10 kali, itu lo udah tenang. Gitu loh. Lo perlu waktu untuk diri lo sendiri. Sekali lagi, mungkin gue di 5 itu gue udah bisa tenang, tapi menurut lo belum, dan lakukan itu. Dan gak ada yang bener, gak ada yang salah. Itu adalah cara lo, dan kalau cara itu bikin lo tenang, if it works for you, it works for you. Gitu. Masing-masing orang berbeda-beda, dan itu harus yang lo pikirkan juga. Nggak, apa yang bekerja buat orang lain, dan kalau itu nggak bekerja buat lo, jangan lo panik gitu. Maksud gue jangan kayak, aduh kenapa dia bisa bener tapi diri gue nggak bisa bener ya, apa yang salah sama gue ya gitu kan. Itu malah panik lagi, lo mencari jawaban untuk kepanikan, malah dapat kepanikan. Jangan gitu loh. Cari aja pelan-pelan. Lo gak harus bisa langsung dapet, tapi karena lo udah mau mulai mencari, ya lo mulai yang namanya kayak mengenal diri lo sendiri, gimana caranya mengatasi kepanikan lo sendiri gitu loh. Kalau lo misalkan kena kepanikan yang mild, yang sedang gitu ya, yang lo cuman yang kayak aduh gimana ya, aduh yang masih santai lah, masih lo nggak begitu deg-degan, lo nggak keringetan, lo masih bisa mengontrol tangan jari lo nggak ngegaruk-garuk kepala atau gatel di mana-mana gitu ya. Itu lo bisa time out, menurut gue ya. Lo bisa time out, kayak lo stop melakukan kerjaan lo, misalkan kayak lo stres di kerjaan lo dan lo panik gitu, misalkan kayak lo kerjaan nggak kemana-mana gitu misalkan, atau hidup lo gini-gini aja, kayak coba lo time out dulu ya. Kayak misalkan lo cabut atau lo denger musik, taruh headphone, earphone, apapun itu, ke tempat yang tenang. Dan ini yang menurut gue pengen gue omongin, kayak gimana caranya untuk ngehack pikiran lo. Bentar, gue minum dulu bentar. Gimana caranya lo ngehack pikiran lo? Ngehack pikiran lo untuk tenang. Gimana? Menurut gue, itu adalah gue punya sebuah tempat di pikiran gue yang menurut gue adalah tempat gue yang paling tenang. Tempat gue yang paling tenang itu yang gak bisa gue ceritain ke orang lain, karena inilah tempat tenang gue gitu. Kalau gue ceritain ke tempat lain, nanti gue akan mikir ada orang lain yang gue ceritakan itu ada di tempat tenang gue gitu. Ini bisa dimanapun. Lo bisa taruh ini di gunung, lo taruh ini di pantai, di kamar lo sendiri, atau kayak di padang luas, atau di awan misalkan. Itu nggak harus logis, cuman pikirkan tempat yang menurut lo itu tenang. Lo itu bisa diam dan tidur dan gak diganggu siapapun. Lo cari itu, ya. Lo cari di situ, lo dimanapun itu, dan nafas lagi kayak tadi. Nafas itu sangat penting, ya. Kita semua tahu lah nafas itu penting. Cuman menurut gue banyak yang nggak tahu kalau nafas itu bisa bukan mengobati semuanya, cuman lebih ke arah bikin semuanya itu dalam ritme lagi gitu. Kalau lo panik, nafas. Kalau lo capek, kalau lo lari gitu ya, kalau lo ngikutin tempo lari gitu, lo akan capek sendiri. Cuman kalau lo ngatur ritme nafas lo dan lo fokus sama nafas lo, larinya itu jadi makin enak menurut gue gitu. Gue gak tahu ya dari sisi pelari gimana, karena gue juga bukan pelari. Kemarin gue ngetes 5K sama Cia ya, 5 kilo. Gue
Si Cia di bawah setengah jam apa. Gue 45 menit tapi gue gak bisa lari sob. Capek banget gue lari. Cuman ya kalau kalian adalah pelari tolong kasih tahu gue gitu ya cara gimana lari yang baik dan benar, dan gimana cara ini orang-orang kenapa lo 5 kilo bisa lari cuma 15 menit, 10 menit. Gue bilang cepet-cepet banget, gila lo pada gak istirahat apa ya. Oke, cuman balik lagi ke tempat tadi, gue kayak pikirkan tempat lo sendiri, dan tempat lo itu lo tempat yang memang buat lo sendiri gitu. Dan nafas, belajar untuk bisa bernafas, tarik nafas yang sangat dalam sampai lo gak bisa tarik lagi, dan buang pelan-pelan 10 sampai 1 sampai lo gak bisa buang nafas lagi. Yes, pelan-pelan. Ini adalah pikiran lo, dan yang harusnya ada di pikiran lo itulah diri lo sendiri. Lo yang mengontrol diri lo sendiri. Lo tenang karena lo tenang, lo panik karena lo panik. Itu yang lo ngatur sendiri. Pikiran lo itu lo yang ngatur sendiri. Alright. Dan gue gak tahu kalian udah mencoba atau enggak. Kalian pasti pernah denger deh apa yang namanya meditasi. Dan gue bisa bilang 90% orang itu gak pernah yang namanya meditasi. Dan gue juga salah satu tipe orang yang dulu pernah ngomong kalau gimana caranya meditasi cuy. Karena gue gak tahu gimana cara meditasi. Dan yang paling parahnya lagi, gue gak pernah bisa menemukan apa enaknya meditasi. Bosen gila sob gitu loh, karena gue nggak ngerti apa yang mesti gue lakukan. Gue mencari orang, ngeliat orang di YouTube misalkan meditasi, dan orang bisa diem 1-2 jam 3 jam gitu. Gue bilang kayak yang di Bali lo pernah ngeliat kan, kayak ada video yang kayak bule-bule pindah ke Bali, terus yang kayak dia di ujung batu atas pendopo gitu ya kan, bangun-bangun jam 6 pagi matahari terbit, terus dia meditasi sampai jam 7. Cuy, gue diem 5 menit aja udah pegel kaki gue gitu loh. Cuman right, yang gue pikirkan itu adalah lebih ke arah meditasi itu nggak selamanya harus duduk bersila gitu loh. Karena duduk bersila tuh bikin kaki gue, dan gue agak gendut gitu loh. Jadi kayak kaki gue kesemutan cuy. Nah begitu gue duduk di kursi, gue punya kursi komputer yang gue beli di IKEA yang lumayan lah, nyaman. Jadi gue duduk aja di situ dan gue mencoba untuk meditasi. Dan hal yang bagus yang paling gue temukan itu adalah apa? Meditasi itu sebenarnya memang ada caranya. Gitu ya. Oke, ini sekali lagi gue mau bilang gue bukan expert di dunia meditasi gitu ya. Cuman ini ini buat gue itu jalan, buat gue enak gitu. Dan kalau gue mau meditasi itu biasanya gue pagi-pagi banget jam 5 gue bangun misalkan, gue meditasi. Dan ini cuman udah lama gue gak lakukan cuman sih. Jadi begitu lo meditasi, lo cari posisi duduk lo yang paling enak. Jangan tidur ya. Posisi duduk yang lo santai, dan lo nggak kesemutan or something gitu ya. Dan lo harus fokus akan sesuatu yang di pikiran lo. Lo harus mikir sesuatu yang fokus. Dan biasanya kalau lo di tempat yang sangat tenang, itu lo bisa dengerin namanya detak jantung lo. Detak jantung lo itu lo ikutin ritmenya. Kalau lo bisa denger, yang dimana tempatnya harus tenang banget, gitu. Kalau lo udah jago banget, mungkin lo di tempat di pabrik di pabrik baja kali ya, lo bisa dengerin detak jantung lo udah jago banget itu. Cuman bagi kita para amatiran, kalau lo nggak bisa dengerin detak jantung lo pegang denyut nadi lo yang di tangan, lo ikutin itu, lo pasti bisa merasakan denyut nadi lo, dan ikutin ritmenya. 1, 1, 1, 1, 1. Nggak usah diomongin, cuman rasain dan pikirkan denyut nadi lo aja. Kenapa gue bisa bilang kayak gini? Kenapa? Karena lama-lama ya lo akan bosan gitu loh. Menurut gue akan bosan. Gue gak bilang lo bosan pada menit ke 10, menit ke 20, menit ke 30, 60, 120, 2 jam, 3 jam. Cuman kalau lo udah bosan, diri lo itu berarti udah tenang. Kayak lo udah mengontrol ritmenya, dan karena lo mikirin ritmenya tadi, diri lo akan merasa
tenang, aman, santai gitu. Itu kenapa meditasi itu menurut gue bisa mengontrol kepanikan itu tersendiri. Cuman menurut gue ya, kalau lo lagi panik-paniknya total, lo nggak bisa tiba-tiba duduk terus yang kayak aduh mikir ini ya agak sulit gitu loh, karena biasanya lo anxiety attack itu lagi di luar gitu loh. Nah kadang-kadang kalau lo misalkan lagi yang benar-benar tipe orang yang punya anxiety attack atau kepanikan yang sangat luar biasa atau sangat kacau ya, bahkan lo bisa diem di kamar aja bisa lo panik gitu loh. Nah kalau lo bisa di kamar dan lo panik, dan lo diem aja lo panik, tiba-tiba bernafas dan hitung mundur dari 10 sampai 1 gitu. Ada banyak lah cara-caranya. Kalau yang lain tuh misalkan kayak ya makan yang sehat, jangan minum boba mulu, ya kan? Kayak makan 4 sehat 5 sempurna, susu, sayur, daging, buah. Itu logika lah. Gitu loh. Apa yang lo kasih makan ke badan lo itu ya yang lo nikmati gitu. Stop mengkonsumsi alkohol kebanyakan. Alkohol setiap minggu menurut gue normal. Setiap Sabtu 1-2 bir normal. Menurut gue normal. Cuman kalau setiap Sabtu Minggu lo blackout, mabok blackout gitu ya, kayak lah kenapa hidup ya sob? Nggak santai aja apa gimana gitu loh. Kenapa lo mesti mabok total juga gitu loh. Kalau menurut lo itu adalah hal yang sangat fun, menurut gue nanti lo akan menemukan ketidak funnya itu gitu. Karena gue juga pernah yang kayak gitu masalahnya. Gue pernah setiap minggu mabuk, setiap minggu ke bar gitu. Gue gak suka klub, cuman gue suka bar. Terus yang kayak, dan untungnya gue adalah salah satu tipe orang yang gak suka menikmati kopi. Gue bisa minum kopi, cuman gue bukan orang yang kayak setiap pagi minum kopi atau kemana-mana minum kopi. Gue minum kopi kalau teman-teman gue minum kopi, gitu. Kalau misalkan gue lagi nongkrong teman-teman gue minum kopi, baru deh gue pesan kopi. Dan kopinya bukan kopi-kopi yang apa ya? Ada kan orang-orang di sana itu yang hardcore kopi fan gitu lah, yang benar-benar nempel. Ini namanya Vietnam drip. Cara penyulingannya itu dari suling menuju gendang, yang gue nggak tahu artinya apa gitu ya, maksud gue yang kayak jadi kalau ini robusta gayo atau apalah itulah gitu ya, maksud gue bagus selalu mempunyai passion di kopi ini gitu ya, cuman gue sama sekali nggak ngerti dan gue jujur nggak suka yang namanya kopi pahit atau kopi yang asam gitu loh, menurut gue nggak bisa gue nikmati. Jadi salah satu alasan anxiety attack itu adalah kebanyakan alkohol atau kebanyakan kafein. Hal-hal yang mengandung kafein, hati-hati gitu. Semuanya bisa dikonsumsi, cuman dalam takaran yang normal gitu. Semuanya gitu. Lo makan buah deh. Coba lo makan papaya 1 bagus. Cuman lo makan papaya kebanyakan mencret. Gitu. Lo makan nanas bagus, kebanyakan makan nanas gue gak ngerti, kayak asam kali kulit lo, gue gak ngerti. Terus yang kayak tidur yang cukup, tidur 6-8 jam, tidur 12 jam. Bagi kalian yang masih kuliah, percayalah gue juga pernah tidur dari siang ke siang, cuman itu menurut gue malah bikin badan lo lemes. Jadi stay di 6-8 jam menurut gue. Dan itu adalah hal yang akan lo rasakan sendiri. Bagi kalian yang bisa tidur. Dulu teman baik gue, dia bisa tidur jam 9 malam gitu ya. Terus bangun-bangun jam 3 pagi. Cuy, tidurnya berapa itu berarti? 18 jam ya? Tapi 18 jam. 18 jam cuy. Mati suri sob. Cuman ini bisa kayak gitu, gue gak ngerti deh, itu waktu zaman kuliah tuh geblek ya udah. Terus olahraga yang cukup ya kan. Nah pengertian olahraga ini gini, yang di misplaced sama orang-orang itu adalah yang tadinya gue juga nggak begitu ngerti adalah olahraga. Gue kira kalau gue berkeringetan itu gue olahraga. No, olahraga itu menurut gue yang baik untuk badan itu adalah kardio. Apapun itu kardio, karena bikin jantung lo tuh deg-degan gitu loh, kayak mompa terus gitu loh. Karena kalau begitu jantung lo mompa, darahnya itu
atau darah seger ya kalau katakan lah, maksud gue darah baru itu dipompa, jadi kayak ngedetox diri lo sendiri gitu loh. Ya, apa yang bikin lo keringetan dan jantung lo jadi detak jantung lo jadi cepet gitu, itu bagus gitu loh. Lo bisa lari ya, lo bisa sepedaan misalkan, lo bisa naik turun tangga, kalau ini lo bisa skippingan ya, lo bisa lompat apa tuh namanya tuh, jumping jacks tuh yang kakinya ngangkang kagak, terus yang lompat-lompatan gitu dah. Nah apapun itu, kayak berenang misalkan, beda-beda deh. Kalau misalnya lari keliling komplek, jalan kaki aja or something. Atau kalau misalkan tinggal di tol, mungkin ya sebelah tol tuh ada kan tuh, ada komplek-komplek yang sebelah tol, ya mungkin lo bisa lari ngejar mobil kali, gue nggak tahu. Sampai tahu lo Usain Bolt kan dikejar tuh mobil. Jadi apapun itu yang lo lakukan, pastikan kalau lo detak jantung lo tuh mengeluarkan apa ya, jadi cepat lah denyut nanti, kayak apa ya, kok RPM sih, beat per minute, apa namanya, BPM ya, beat per minute. Aku jadi apa, jadi DJ anjir, apa lebih ke arah apa namanya, heart rate itu loh, maksud gue detak jantung lo tuh yang naik banget gitu loh. Gue nggak tahu berapa sih heart rate yang normal dan yang untuk orang lari itu berapa, gue nggak tahu. Cuman apa ya, untuk berikutnya itu lebih gue ngomong yang kayak tadi, gue mau balikin yang tadi, gimana caranya lo ngehack pikiran lo untuk lo selalu positif. Pikirkan hal-hal yang positif. Kalau lo panik karena lo di kehidupan yang lo gini-gini aja, yang stagnan, kayak percayalah bahwa everything's gonna be alright, man. Apapun yang lo lakukan, nanti akan ada waktunya untuk sukses. Kalau belum sukses, ya belum waktunya. Gitu loh. Pastikan diri lo itu mengerti itu. Pastikan kalau apapun yang sedang lo usahakan, apapun masalah yang lo hadapi gitu ya, mau sekacau-kacaunya hujan itu akan berhenti. Mau sekacau-kacaunya badai itu akan lewat. Jadi untuk apa ya, untuk lo panik atas sesuatu yang akan lewat, itu agak nggak make sense di kepala gue. Cuman lo akan mengalami kepanikan itu, lo akan mengalami badai itu gitu loh. Yang harus lo lakukan adalah mengerti bahwa badai itu akan lewat gitu. Itu menurut gue cara gue untuk ngehack pikiran gue sendiri, karena gue akan selalu positif. Gue akan selalu ngomong kalau everything's gonna be alright. Cuman kalau saat ini it's not alright, ya belum waktunya untuk alright gitu loh. Dan kerjaan gue hanya fokus untuk tetap pol-polan, jor-joran, gas terus gitu. Jangan lupa ketawa, please. Ketawa itu enak banget menurut gue. Nah, jeleknya orang-orang yang terlalu bukan sinis sih, kayak orang terlalu teknikal, terlalu kayak serius, kayak misalkan ada nih banyak orang yang kayak nonton film deh, kemarin kayak Gundala. Lo kalau udah nonton Gundala kan, orang-orang nonton Gundala yang kayak, aduh coba nih apa si Gundalanya begini gitu kan, kenapa begini sih, kenapa cara bikin filmnya gini, dan jokesnya tuh garing, terus obrolannya, dialognya nggak bagus. Kayak stop melakukan itu gitu loh. Stop bawa semuanya serius. Kayak nikmati sebuah film ini dan nikmati aja, udah tonton aja gitu loh, nikmatin aja. Lo nggak usah ngelihat ratingnya IMDb, ratingnya Rotten Tomatoes, atau ratingnya TixID misalkan. Ya apapun itu gitu ya, kayak nikmatin aja gitu loh. Nggak usah semuanya lo pikirkan secara teknikal gitu loh. Kayak lo mau nonton bola gitu ya, nikmatin gemuruh penontonnya. Apalagi gue ngomong kalau lagi nonton di stadion ya, kayak dukung aja gitu loh. Untuk kalian yang nggak pernah nonton bola di stadion langsung, ke GBK gitu ya, coba deh. Kayak, tapi nontonnya menurut gue Indonesia sih. Ya kalau yang Persija lawan Persib gitu ya misalkan, itu yang ada hati-hati kena panah atau hati-hati kena batu. Cuman kalau lo Indonesia, semuanya tuh jadi satu untuk mendukung Indonesia. Apalagi pas lo lagi melawan Malaysia, cuy,
Itu sih ya, teriak berteriak gitu. Setiap satu gol itu teriaknya sampai itu pori-pori lu kebuka semua kali ya kalau yang namanya lu apalagi teriak-teriak kayak gitu, gue nggak ngerti deh. Dan itu luar biasa, mau apa, puas banget gitu lo membela negara lo lewat ini. Padahal lo main juga kagak gitu maksud gue. Cuman lo untuk mendukung itu tuh kayak wah, gemuruhnya pada saat gol sih luar biasa. Untuk kalian yang belum pernah nonton, please coba nonton. Coba aja. Cari lawan yang paling gampang deh, maksud gue kayak Indonesia lawan apa sih yang gampang sekarang ASEAN, Singapura ya. Singapura kemarin baru menang 2-0. Thailand juga menang 2-0 kalau nggak salah. Kelihatan yang gampang-gampang aja lo, yang udah pasti menang Indonesia gitu ya, lo tonton coba. Biar lo merasakan kayak, apalagi kalau misalnya 5-0, 6-0, lo teriak-teriak kayak gitu 6 kali, 5 kali sob. Asli puas banget gitu loh. Dan itu adalah salah satu cara juga untuk apa, menyenangkan diri lo sendiri gitu. Dan oke, kembali lagi ini agak kelamaan, sorry. Pada saat lo udah tenang, ya, pada saat lo udah ngelewatin masa-masa kepanikan lo tadi, lo harus cari tahu. Sekali lagi, lo harus cari tahu apa yang menjadi alasan panik lo itu muncul. Gue selalu bilang ini ke orang. Cara paling pertama untuk mengatasi sebuah masalah adalah kalau lo sadar bahwa di situ ada masalah. Banyak yang gak sadar ini, gitu loh. Banyak pasangan-pasangan yang gak bisa mengatasi masalah dan bahkan gak tahu ada masalah karena mereka gak sadar ada masalah di situ, gitu loh. Mereka santai-santai aja. Mereka kira semuanya baik-baik saja. Ternyata enggak. Karena apa? Karena gak ada komunikasi. Nah, komunikasikan ini dengan diri lo sendiri. Cari tahu sendiri. Mungkin identifikasi kepanikan lo mungkin gara-gara hidup lo jadi gak guna misalkan. Atau tiba-tiba lo panik karena hidup lo gak kemana-mana yang tadi gue bilang. Dan begitu kepanikan itu terjadi, kalau lo tahu itu udah kayak waduh mau panik nih gue nih. Kalau lo udah bisa mendapatkan itu, lo udah mempunyai namanya sebuah sistem recovery, katakanlah kalau komputer gitu ya. Lo punya sebuah sistem recovery yang begitu kepanikan ini muncul, lo langsung masuk ke sistem untuk nafas. Misalkan tadi kalau misalkan lo sama gitu ya kayak gue untuk nafas, dan lo akan tarik nafas dalam-dalam, hitung 10-1 dan buang pelan-pelan sebanyak 10 kali. Itu adalah sistem recovery lo. Gitu. Kalau gue udah sampai panik, sampai deg-degan gitu ya, dan gue akan melakukan itu, ngitung mundur 10-1 sambil nafas paling dalam. Gitu. Dan ini juga gue lakukan pada saat gue lagi emosi, dan percayalah gue sangat emosi kalau di jalan. Gue nggak bisa tuh ngelihat yang namanya motor kiri kanan. Padahal kalau gue naik motor pun kayak gitu loh. Kiri kanan atas bawah gitu, maksud gue gas sana gas sini. Cuman kalau gue naik mobil, gue liat motor kayak gitu, gue kesel abis luar biasa gitu. Apalagi kalau gue lagi di klakson tuh gue nggak bisa banget tuh, yang kayak bacot banget orang-orang klakson. Apalagi kayak apa, lampu hijau baru juga hijau kagak ada, napas juga belum, lampu baru hijau jebret langsung di klakson dong. Dia lo kira. Nah itu tuh gue emosi banget. Gue bahkan ngomongin itu emosi sekarang. Enggak lah. Jadi yang kayak apapun itu, lo bisa menerapkan nafas ini ke panikan atau ke emosi gitu loh. Kalau lo emosi banget, coba aja lakukan. Semoga itu berguna juga buat kalian. Dan menurut gue yang paling terakhir, nggak paling terakhir juga sih, cuman lebih ke arah apa yang mau gue omongin terakhir, dan lo bisa lakukan ini dari awal bahkan, itu adalah kalau memang semuanya sulit, kalau memang semuanya susah banget untuk lo lakukan, dari yang tadi gue bilang ya, kayak nafas, ternyata lo masih panik, atau misalkan lo udah tarik dalam-dalam gitu ya, lo udah time out dengerin musik ke tempat yang lo tenang tapi masih panik, please ngomong sama orang lain. Nggak semuanya harus ke psikolog gitu ya, cuman yang lo perlukan adalah sebenarnya kayak satu orang yang menurut lo yang paling lo dekat untuk mendengarkan keluh kesah lo. Kalau lo share apapun yang jadi masalah lo, biasanya masalahnya jadi bebannya kebagi 2. Tapi lo harus nge-share sama orang yang bisa
mendengarkan. Lu nggak bisa main asal share ke orang yang begitu dia, oh ya, oke. Jadi gimana mau lu? Nah, itu tuh nggak bisa. I'm sorry. Cuman lu nggak bisa sembarang share gitu loh. Dan ini yang jadi masalah buat orang-orang, apalagi orang-orang introvert gitu loh. Maksud gue nggak banyak orang yang bisa cerita. Gue juga punya temen yang kadang-kadang kalau dia lagi ada masalah, dia akan shut down. Dia akan matiin handphonenya. Dia akan nggak bisa dihubungin sama siapapun. Kita waktu itu sempat nyari kemana-mana gitu ya. Kita hubungin semua keluarganya gitu. Ini orang kemana? Karena gue takut banget dia kena depresi gitu loh. Gue takut banget gitu. Ternyata teman dekat gue yang hampir setiap minggu gue ketemu ya, tapi tiba-tiba dia kena depresi dan gue takut aja gitu loh. Gue takut aja. Cuman karena dia anxiety attack-nya dia kayak gitu, cara dia mengatasi masalah hanya untuk diam, dalam artian kayak ngeisolasi dirinya gitu, benar-benar nggak boleh dihubungin sama orang lain. Ya itu caranya dia. If it works for her, it works for her. Gitu. Kalau itu bekerja buat dia, ya udah, itu caranya dia gitu loh. But kalau lo bisa gitu ya, please talk to someone, siapapun itu. Yang gue sarankan adalah orang yang paling kenal sama lo dan bisa lo ceritain gitu. Gue bikin podcast ini itu untuk apa ya? Untuk menyentuh orang-orang di luar sana. Ya kalau lo bisa cerita ke gue nggak kenal lo nggak kenal gue katakanlah. Tapi kalau lo mau cerita sama gue open to anyone. Gue akan selalu ada untuk mendengarkan yang namanya permasalahan-permasalahan itu gitu loh. Lo perlu ngomong tentang apapun, DM Instagram gue ada. Gitu. Lo mau email gue, ada juga email gue di Instagram. Gitu loh. Kayak ada caranya. Cuman memang butuh waktu. Nggak bisa main asal yang kayak, oke, gue panik nih, DM Oki ya. Gitu yang kayak, ada yang bisa, ada yang enggak. Again, kalau ini bekerja buat lo, kalau ini baik buat lo, lakukan. Right? So,